Halo teman-teman, kembali ke channel saya Gara-gara Bos Muda. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi thermal atau nilai thermal dari polimer dan polimer komposit. Nama saya Angga Saputra dengan nomor mahasiswa 416193100016. Berikut adalah jurnal yang kita ambil pada Science. Jurnal ini dipost pada tahun 2020. Berikut adalah alamat jika kalian ingin mencari sesuatu secara lengkap di jurnal ini. Latar belakang sangat penting secara ilmiah dan teknologi untuk meningkatkan nilai koefisien konduktivitas thermal dari polimer dan komposit polimer. Pemahaman terbatas tentang perpindahan panas dan dalam polimer dan komposit polimer memaksakan pembatasan pada perancangan dan pembuatan polimer kondusif thermal dan komposit polimer yang lebih baik. Rumusan masalah. Nilai lambda intrinsik rendah dari polimer dan komposit polimer sangat membatasi aplikasi mereka yang lebih luas di bidang yang membutuhkan nilai lambda tinggi dan pembuangan panas cepat. Saat ini, meskipun banyak kemajuan telah dibuat dalam penelitian dan aplikasi industri dari polimer, kondusif thermal, dan komposit polimer, penelitian mendasar masih lemah yang membuat bidang ini masih kekurangan dasar teori yang matang. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan dan hambatan yang harus dikeluarkan. Masalah dalam polimer kondusif thermal komposit polimer mulai dari mekanisme kondusif thermal dari komposit polimer konduktif thermal masih belum sempurna. Hal ini diperlukan untuk membangun model konduksi thermal yang relatif seragam dan lebih akurat untuk menjelaskan hubungan antara jaringan konduksi thermal, getaran rantai polimer, dan nilai lambda. Karena keterbatasan biaya dan pemrosesan, komposit polimer kondusif thermal sulit dilakukan dalam produksi skala besar dan kemajuan industrialisasi tidak ideal. Standar uji, metode, dan peralatan untuk nilai lambda dari polimer konduktif thermal dan komposit polimer beragam dan perlu dinormalisasi untuk membuat perbandingan nilai lambda. Selain itu, teknik pengukuran baru dari polimer dimensi rendah dan komposit polimer seperti serat atau film juga diperlukan. Perlu untuk menyelidiki pengaruh struktur pengisian konduksi thermal, fungsionalisasi, serta struktur rantai dan struktur agregasasi polimer pada nilai lambda dari komposit polimer konduktif thermal dan mengetahui korelasi intrinsik. Hubungan kuantitatif antara resistensi thermal interface dan nilai lambda dari komposit polimer konduktif thermal masih harus diperjelas dan diselesaikan. Tujuan: membantu memahami mekanisme konduksi thermal dengan menganalisa efek berbagai komponen dalam polimer dan komposit polimer terhadap perpindahan panas. Jadi di sini tujuan kita mengetahui nih faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai lambda tadi. Teori dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai lambda dari polimer konduktif thermal dan komposit polimer ada 5 aspek. Matriks polimer, pengisi konduktif thermal, interface, teknologi, dan kondisi lain-lain dari eksternal. Metode risetnya, penyelidikan hubungan intrinsik antara struktur mikro, sifat interface, perpindahan panas dari konduktivitas thermal dan polimer dan komposit polimer. Konduksi thermal terutama bergantung pada getaran thermal. Nah, ini adalah ikatan atom polimer pada gambar di atas. Kondisi thermal terutama bergantung pada getaran thermal molekul atau atom di sekitar posisi tetap, dan energi thermal ditransmisikan ke molekul atau atom yang bergerak pada gilirannya, yang dapat dianggap sebagai sistem massa pegas.
Dan ini adalah gambar bagaimana perpecahan molekul sehingga lambda rendah. Getaran inharmonik rantai molekul dan kisi kristal, batas kristal, cacat dan sebagainya dapat menyebabkan hamburannya fonom dan mempengaruhi transportasi fonom, menghasilkan nilai lambda yang rendah. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal polimer dan kompositnya, yang pertama matriks polimer, nilai akhir lambda komposit polimer dengan matriks polimer konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada komposit polimer dengan matriks polimer konduktivitas termal yang lebih rendah, dengan rumus seperti berikut. Kedua, pengisian konduktivitas termal. Pengisian konduktivitas termal adalah salah satu faktor terpenting dalam nilai lambda komposit polimer. Ada 3 jenis umum dari pengisian konduktivitas termal: logam, keramik, dan bahan karbon. Yang ketiga, interface. Interface adalah faktor kunci untuk menentukan sifat kompresif dari komposit polimer konduktif termal dan juga merupakan fitur penting yang membedakan komposit dari paduan. Interface adalah penghalang utama untuk konduksi termal karena kehilangan panas selama perpindahan panas antar interface. Interface berdasarkan gaya van der Waals, interface berdasarkan ikatan non-kovalen. Teknologi pemrosesan. Teknologi pemrosesan sangat mempengaruhi dispensi dan distribusi pengisi konduktif termal dalam matriks polimer dan juga dapat menyebabkan cacat, sangat mempengaruhi nilai lambda. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal seperti suhu, kelembapan, fluktuasi panas juga memiliki pengaruh pada nilai lambda komposit polimer, dan pengaruh faktor ini dapat pada berbagai komposit polimer juga berbeda. Tinjauan ini secara sistematis membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nilai lambda dari polimer konduktif termal dan komposit polimer dari 5 aspek di atas, yaitu matriks polimer, pengisian konduktif termal, interface, dan teknologi serta kondisi eksternal. Untuk matriks polimer meningkatkan keteraturan rantai molekul antar kunci untuk meningkatkan nilai Ks polimer Box. Nilai lambda mengisi termal konduktif permainan peran yang menentukan dalam nilai lambda komposit polimer akhir. Di sini, interface atau permukaan adalah hambatan utama yang mempengaruhi nilai lambda dari komposit polimer konduksi termal. Penelitian saat ini terutama berusaha untuk meningkatkan kompatibilitas interface antara matriks polimer dan pengisian kondisi termal dan untuk mengurangi resistensi termal dari interface. Kondisi eksternal seperti suhu dan kelembapan hanya memiliki sedikit efek pada nilai lambda, dan lebih sedikit penelitian yang terlibat dalam perspektif ini. Namun masih ada beberapa masalah dalam polimer konduktif termal dan komposit polimer. Perlu untuk menyelidiki pengaruh struktur pengisian konduktif termal, fungsionalisasi serta struktur rantai dan struktur agregasi polimer pada nilai lambda dari komposit polimer konduktif termal dan pengetahuan korelasi intrinsik. 2. Hubungan kuantitatif antara resistensi termal, interface, dan nilai lambda dari komposit polimer konduktif termal masih harus diperjelas dan diselesaikan. Mekanisme konduktif termal dan komposit polimer konduktif termal masih belum sempurna. Hal ini diperlukan untuk membangun model konduksi termal yang relatif seragam dan lebih akurat untuk menjelaskan hubungan antara jaringan konduksi termal, getaran rantai polimer, dan nilai lambda. 4. Standar uji, metode, dan peralatan untuk nilai lambda dari polimer konduktif termal dan komposit polimer beragam dan perlu dinormalisasi untuk membuat perbandingan nilai lambda. Selain itu, teknik pengukuran baru dari polimer dimensi rendah dan komposit polimer seperti serat atau film juga diperlukan. 5. Karena keterbatasan biaya pemrosesan, komposit polimer konduktif termal sulit dilakukan dalam produksi skala besar dan kemajuan industrialisasi tidak ideal. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.
Semoga di channel ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih.